Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdan Ayu Firdausi Pramesta. Saya dari kelas 1B Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program saya, proyek akhir dari mata kuliah Algoritma Pemrograman yang berisikan dari modul 1 hingga modul 6. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan alur dari program yang telah saya buat. Saya jalankan terlebih dahulu. Nah, ketika kita menjalankan program yang sudah saya buat ini, maka akan muncul nilai praktikum Alpro 1B. Kemudian di sini ada nama. Nama ini kita ketik inputannya secara manual atau secara inputan keyboard. Sini saya akan mengetikkan nama terlebih dahulu. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan NIM. Nah, setelah kita sudah memasukkan nama, NIM, kemudian kita disuruh untuk memasukkan jumlah data. Jumlah data yang kita ingin masukkan. Misal, saya ambil jumlah datanya 3. Maka, nanti akan munculnya seperti ini. Nama. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan nilai UTS. Nilai UAS, dan juga tugas akhir. Nah, setelah kita memasukkan jumlah data ini, jika kita sudah memasukkan data ini, maka kita akan disuruh untuk memasukkan data lagi. Nilai UTS, nilai UAS, dan juga tugas akhir. Nah, setelah kita memasukkan data yang kedua ini, ketika kita ketik enter, maka kita akan disuruh memasukkan data lagi. Kita masukkan datanya. Nah, setelah kita memasukkan data yang ketiga ini, kenapa kita kok disuruh memasukkan 3 data ini? Karena di jumlah data ini kita memasukkan 3. Maka, jika kita memasukkan jumlah data ini 3, maka yang akan muncul nanti 3 data. Tapi, kalau kita memasukkan jumlah datanya hanya 1, maka kita hanya disuruh untuk memasukkan data mahasiswa dan nilai-nilainya itu hanya 1 kali. Mari kita enter. Nah, ketika kita sudah enter, maka kita tidak perlu lagi untuk memasukkan data mahasiswanya lagi. Karena di sini sudah ada tabel yang menampung data-data ini. Jadi data ini nanti masuk ke tabel yang telah saya buat. Di sini ada nama. Nama ini nanti yang di data ini masuk ke dalam tabel. Kenapa nama yang di mahasiswa ini, yang di data ini itu kecil, sedangkan di sini itu besar? Karena di programnya itu saya membuat dengan tipe data to uppercase. Jadi, ketika kita membuat nama kecil, huruf kecil, maka di sini akan menjadi huruf besar. Seperti itu. Kemudian, ada UTS, UAS, tugas akhir, total, rata-rata, nilai akhir, dan status. Jadi, nilai UTS, nilai UAS, dan tugas akhirnya itu sudah masuk ke dalam tabel di sini. Nah, ada total. Jadi, total itu adalah total keseluruhan dari UAS, UTS, dan juga tugas akhir. Dijumlahkan, kemudian akan muncul totalnya. Setelah muncul total, maka ada rata-rata. Jadi, rata-rata itu totalnya ini dibagi dari 3 ini. UTS, UAS, dan tugas akhir. Nah, setelah rata-rata sudah selesai, maka akan muncul nilai
nilai akhir dari rata-rata ini. Di sini kan ada nilai akhirnya A semua. Di sini saya membuat 5 nilai akhir, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, A ini saya membuat dari 80 ke atas. Jadi 80 ke atas ini mendapatkan nilai A. Kemudian jika nilai B, maka itu 70 ke atas. Jadi jika mendapatkan 70, itu sudah masuk ke B. Dan ke C itu saya memasukkan 60. Jadi jika sudah mendapatkan 60, itu akan mendapatkan nilai akhir C. Nah, jika nilai D itu saya memasukkan 50. Itu akan mendapatkan nilai D. Dan nilai E akan mengikuti. Jadi 50 ke bawah itu sudah termasuk nilai E. Nah, di sini ada status lulus. Jika nilai akhirnya itu A, berarti akan mendapatkan status lulus. Jika nilai akhirnya B, akan mendapatkan status lulus. Jika nilai akhirnya C, akan mendapatkan status tidak lulus. Jadi, ketika nilai akhirnya itu rata-ratanya itu di bawah 60, maka ia dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Kemudian di sini ada perulangan. Di sini kita ditanyakan, apakah ingin mengulang Y or N? Yes or no? Ketika kita mengetikkan yes, maka kita di sini akan disuruh mengulang. Masukkan jumlah data. Jumlah data yang akan kita masukkan datanya. Saya beri contoh 1. Nah, maka kita akan disuruh memasukkan nama mahasiswanya. Maka tugas akhirnya totalnya tuh seperti ini, rata-ratanya 50 dan nilai akhirnya C. Karena ia mendapatkan rata-rata 58 dan statusnya tidak lulus. Jika kita memasukkan N, maka program berhenti. Itu alur dari program yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Di sini ada public class laporan akhir. Jadi, public class ini, laporan akhir ini merupakan nama dari kelas. Di dalam sebuah program, kita harus mempunyai kelas. Jadi, kelas ini menampung semua program, semua kode-kode program di sini. Jika kita tidak membuat kelas, maka kita tidak akan bisa mengetikkan kode programnya. Seperti itu. Kemudian ada public static void main. Ini merupakan metode yang harus ada di dalam program. Jika kita tidak memasukkan public static void main ini, maka program tidak akan berjalan. Nah, programnya akan error seperti ini. Kemudian di sini ada scanner inputan sama dengan new scanner system in. Nah, scanner ini tugasnya untuk memasukkan inputan secara manual. Kan tadi di programnya yang tadi saya jelaskan alurnya, kita menggunakan inputan secara manual, secara keyboard. Jadi kita harus menggunakan scanner inputan new scanner. Nah, inputan di sini merupakan nama variabelnya. Kita bebas untuk menamai variabelnya ini apa. Misal kita akan menamai dengan data. Bisa, tetapi di sini harus sama dengan variabel yang di atas. Jika tidak sama, maka programnya akan error seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sistem out println. Sistem out println
Sistem outprinter ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah ada di dalam sistem outprinter tersebut. Ini, menampilkan data ini. Nah, kemudian di sini ada string ulang. String ulang itu digunakan untuk perulangan di akhir. Nah, kemudian ada sistem outprint nama. Nah, sistem outprint ini sama seperti yang di atas untuk menampilkan data di dalam kurung ini. Tapi mengapa yang di atas itu println dan yang di bawah ini print? Perbedaannya, jika println itu, jika kita sudah memasukkan nilai, jika kita sudah menampilkan ini, data ini, maka ia akan langsung turun ke bawah. Jika di enter, ia akan langsung turun ke bawah. Sedangkan sistem outprint ini, jika kita memasukkan nama, dan kita memasukkan, maka ia akan ke samping, bukan ke bawah. Tapi jika kita menggunakan println, maka ketika kita mengetikkan nama ini, maka ia akan turun ke bawah, bukan ke samping. Nah, di sini ada string nama sama dengan inputan next line. Nah, string ini merupakan tipe data. Tipe data yang digunakan untuk huruf. Jadi kan kita nama ini menggunakan huruf. Jadi kita menggunakan tipe data string. Nah, nama ini merupakan variabel. Jadi, nama ini nanti akan muncul di nama ini. Nah, inputan ini adalah variabel dari scanner ini. Dan next line ini itu adalah metode yang ada di dalam string. Jadi, jika kita memilih string, maka next line ini harus ada, karena ini merupakan metode dari string. Kemudian, sistem outprint ini sama seperti yang di nama. Dan yang terakhir ini sistem outprintln ini. Jadi, ini fungsinya untuk menampilkan data ini. Untuk menutup ini. Nah, kemudian di sini ada perulangan while. Sini saya menggunakan perulangan while. Nah, di sini ada sistem outprintln. Sistem outprint. Jadi, kita memasukkan data, ini dikeluarkan, ditampilkan nanti, kemudian kita disuruh untuk memasukkan data. Nah, di sini in. Mengapa berbeda dari ini? Sini in, sini string. Karena in ini khusus, tipe data yang khusus untuk angka. Jadi kan kita di sini jumlah data. Berarti kita di sini disuruh memasukkan angka. Maka kita menggunakan in. Kemudian data ini merupakan variabel. Bisa kita ganti, tapi syaratnya harus sama dengan yang di bawah ini. Kemudian inputan ini merupakan variabel dari scannernya. Kemudian next in. Nah, next in ini merupakan metode khusus untuk in. Kan yang di atas ini next line, itu khusus untuk string. Nah, next in ini khusus untuk in. Di sini ada sistem outprintln kosong. Nah, di sini saya menggunakan array yang fungsinya untuk menampung sebuah nilai. Jadi, string mahasiswa sama dengan new string data. Jadi datanya ini nanti dimasukkan. Jadi nama mahasiswanya sini ya. Di sini kan menggunakan array. Nah, kemudian di sini ada perulangan lagi menggunakan for. Jadi, for itu ketika kita memasukkan data akan terjadi perulangan. Jadi, ketika kita masukkan jumlah data 1, maka dia akan menampilkan 1. Tetapi, jika kita memasukkan jumlah datanya 3, maka ia akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Di sini kan, I sama dengan 0. I kurang dari data. I tambahkan, berarti I ini kan nilainya 0. Jadi, ketika 0 ini, misal kita memasukkan data 3.
0 kan kurang dari data, berarti ia akan menambah perulangannya itu sebanyak 3 kali. Seperti itu. Di sini sistem outprint. Penjelasannya sama yang di atas untuk menampilkan nama mahasiswa ini. Nah, /n ini berfungsi untuk enter, berfungsi untuk ke bawah. Kemudian mahasiswa ini merupakan ini, nama dari array ini, mahasiswa, I. Ini merupakan dari ini, dari variabelnya ini. Kemudian ada inputan kan variabel dari scanner. Kemudian ada next. Next ini merupakan metode sama seperti nextIn, tapi next ini lebih dari lebih dari berapa kata tuh. Yang di sini sama penjelasannya, UTS, UAS, hingga project. Nah, kemudian di sini ada total. Total itu kan di sini ada total sama dengan UTS tambah UAS tambah project. Jadi ketika kita ingin menampilkan total ini, maka ini ada penjumlahan di sini. Penjumlahan dari UTS, UAS, dan project. Nah, kemudian di sini ada rata. Rata itu totalnya dibagi dengan 3. Jadi hasil dari total ini kemudian dibagi 3, jadilah nanti itu nilai dari rata-ratanya. Kemudian di sini ada juga perulangan if-else. Mengapa saya menggunakan perulangan if-else? Karena di sini yang menampung lebih dari satu kondisi. Jadi di sini kan jika rata-ratanya itu lebih besar dari 80, maka ia akan mendapatkan nilai A. Tetapi jika ia mendapatkan nilai 70, else ini kan tidak sama gitu kan, tidak mau 80, maka jika ia mendapatkan 70, maka ia mendapatkan B. Nah, jika mendapatkan 55, maka ia mendapatkan C. Jika 40, ia mendapatkan D. Tetapi jika tidak ada dari semua nilai ini, maka ia akan mendapatkan E. Seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan if-else. Jadi perulangannya hanya ada 2 kondisi. Tidak lulus atau lulus. Jadi jika kita mendapatkan kurang dari 60, maka kita mendapatkan keterangan tidak lulus. Nah, tetapi jika kita tidak mendapatkan kurang dari 60, berarti kita dinyatakan lulus. Seperti itu. Kemudian di sini ada sistem outprintln untuk menampilkan data ini. Sistem outprintln untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data nilai alpro 1B. Di sini kenapa ada /t? /t itu berfungsi untuk mengatur jarak. Jadi kita tidak perlu spasi banyak, tapi kita memerlukan ini /t. Kemudian di sini ada nomor /t, nomor /t, nama /t, UTS /t, UAS gitu. Itu agar ada jarak antara nomor, nama, UTS, UAS, tugas akhir, dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada perulangan for. In A nilainya tuh 0. Jika A kurang dari 0, jika 0 kurang dari data yang kita masukkan, sama seperti yang saya jelaskan di for ini tadi. Jika 0 ini, misal data yang kita akan tampilkan 3, maka 0 kan kurang dari 3, maka ia akan ditambah sebanyak 3. Kemudian di sini, ini tugasnya untuk menampilkan data yang telah kita masukkan tadi ke dalam tabel. Di sini, tabelnya ini. Maka yang kita masukkan nama, UTS, terus UAS, itu akan masuk ke dalam tabel ini. Dengan kode programnya seperti ini. Kemudian di sini kan ada to uppercase. Jadi fungsi dari to uppercase itu seperti yang tadi saya masukkan itu,
mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, jadi ketika kita ingin mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, maka kita menggunakan untuk uppercase. Jadi kita tidak perlu mengetikkan huruf besar. Jika kita menginginkan di tabelnya itu huruf besar, maka kita menggunakan untuk uppercase seperti itu. Nah, kemudian di sini sistem out printen untuk menampilkan ini tutup dari tabelnya itu. Nah, kemudian di sini ada tampilan apakah ingin mengulang, ye or nay, yes or no, gitu kan? Jadi nanti itu kita ditanyakan apakah kita akan mengulang programnya atau tidak. Nah, jika kita ingin mengulang, di sini ada ulang. Ulang ini kan merupakan nama dari stringnya kan, ulang. Ini inputannya. Inputan variabel scanner. Jadi ketika kita ingin mengulang, maka di sini itu ada kodenya. Equals is ignore case. Jadi ketika kita ingin mengulang, maka kita menggunakan program ini. Gitu. Jika kita mengetikkan yes, maka programnya akan berulang. Tetapi jika kita mengetikkan N atau no, maka programnya akan berhenti. Jadi kita akan selesai, program itu akan selesai. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya terlalu belibet, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.